وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, maka duduknya iftirosi setelah bangkit dari sujud kedua, yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan bertumpu pada kaki kiri, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan menggenggam semua jari, menggenggam jari digenggam gini, kemudian jari telunjuk berisarat dengan tauhid dan saat mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jika jari manis dan kelingking tangan kanan digenggamkan gini, kelingking, kelingkingi yang mana? Jika jari manis dan jari manis itu yang mana? Oke. Jadi pilihannya yang pertama digenggam, ini telunjuknya di bagian dua yang ikut, nah gini. Oke, nah, pilihannya kayak gitu. Nah, itu juga tidak apa-apa. Dan ini duduknya, ya tahu, ini sama dengan kitab sifat sholat Nabi, yaitu ketika sholatnya 2 rakaat, maka duduknya adalah iftirosi, bukan tawarruk. Jadi sholat subuh, kemudian sholat Jumat, sholat Id, sholat duha, sholat tahajud, tarawih, itu duduknya iftirosi, bukan tawarruk. Di kitab Sahih Al-Bukhari juga sama. Pilihannya genggam, genggam dulu baru dikeluarkan, atau dibikin lingkaran, nah seperti ini. Ditaruh di apa namanya, di ujung paha kalian. Nah, jadi jangan ini masalah paha jangan gini. Karena ada orang kayak gini tau, nah, jangan kayak gini. Jadi genggam, nah gini satu, atau yang kedua tuh gini, dibikin lingkaran. Nah, karena kedua cara tersebut ada dalam hadis sahih dari Nabi SAW, dan afdolnya melakukan cara yang pertama pada satu saat dan cara yang kedua pada saat yang lain, jadi gantian. Sedangkan tangan kiri diletakkan di atas ujung paha kiri dan lutut lalu membaca tasyahud. Jadi kalau tidak dalam posisi bertasyahud, maka tangan itu, telapak tangan ini megang paha ini, pegang. Nah, gitu. Ya, jadi enggak kemudian sing kene genggam sing kene genggam ngene enggak gitu kan. Ya. Kemudian mana tadi? Sedangkan tangan kiri diletakkan di atas ujung paha dan lutut lalu membaca tasyahud, at-tahiyatulillah wa salawat wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang bawah ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang saya tahu Allah Ta'ala ini sholawat yang paling baik. Jadi kamu kalau mau bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ini yang paling pendek. Dalam sholat, dalil yang ada, tidak ada tambahan Sayyidina wa Maulana dan seterusnya, nggak ada. Cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kita nggak beradab sama Nabi Muhammad, enggak. Justru ini beradab karena ngikuti perintah Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu dalam kondisi tidak sholat, misalnya baru duduk nunggu obat atau nganter ibumu ke pasar, nunggu di parkiran, kamu mau sholawatan, ya silakan kamu tambah Sayyidina wa Maulana, terserah silakan. Tapi dalam hal sholat, solu kamar itu muniku soli, patokannya ya contoh Nabi, jangan kemudian bikin-bikin sendiri ya. Di sini nggak ada tambahan Sayyidina, jadi tidak usah ditambahi. Dan ini justru beradab karena jelas Nabi mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti aku. Ini jelas kok gitu. Jadi itu dalil jelas. Jelas sejelas kalau hari ini hari Selasa, sejelas kalau sebentar lagi matahari terbit. Jadi nggak usah kemudian belak-belok melihat-melihat ke sana kemari, nggak jelas itu ya. Nah, kemudian meminta perlindungan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini juga hadis mutawatir. Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan kelompok yang mengatakan bahwasanya hadis ya, tentang adab kubur itu adalah hadis ahad sehingga nggak perlu dijadikan pegangan atau kemudian kita tidak perlu mengimani adanya adab kubur, itu kelompok yang sesat, tinggalkan, jauhi, mau anggotanya 1 juta orang ya bodo amat gitu kan. Karena ini hadisnya jelas di sini dikatakan bahwasanya kita minta berlindung kepada min adzabil qabri. Jadi hati-hati. Jadi kadang tuh kita ngomongkan fikih, tapi kadang itu kita bisa lari ke arah akidah gitu loh. Bisa
kemudian memasuk ke arah akidah kalau kita jeli dalam mencermati hadis demi hadis. Nanti ada jadi orang yang kemudian mengatakan min fitnatil masih dajjal ini, kemudian dajjal itu Amerika, dajjal itu ini itu gitu. Dajjal itu si fulan-fulan gitu kan, maka nggak benar semuanya gitu. Karena dajjal itu hanya akan turun nanti di akhir zaman dan bentuknya manusia bukan negara. Adapun kemudian ada dajjalin atau dajjalun, orang-orang penipu-penipu yang kecil itu mungkin sudah muncul, tapi bukan berarti itu dajjal yang besarnya. Ini bagian dari akidah. Jadi nanti di kitab-kitab akidah bahas ini detail satu persatu. Bahkan yang masalah ada kubur ini di Masjid At-Taubah itu saya bahas sudah beberapa bulan baru kelar. Nah ini menunjukkan ini ada, bukan bukan nggak ada. Kemudian, dan apabila berdoa untuk kedua orang tua dan untuk kaum muslimin maka diperbolehkan. Jadi termasuk ditambahi doa itu boleh, itu adalah satu ketika rukuk, yang kedua ketika tahiyat, ketika tasyahud, setelah tasyahud. Nah itu silakan kamu tambahin. Tapi kalau kamu ikut imam, imamnya salam ya udah nggak usah nambah-nambahin. Jadi patokannya ya sesuai imam. Imamnya begitu udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi, udah kamu ikut. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengajari tasyahud yang membaca summal yatakhayyar, hendaknya ia memilih minat doa ajabahu ilaihi fayat'uh, yang lebih disukai lalu berdoa. Ini seperti yang tak bilang tadi. Jadi kamu tuh masih muda, masa depan insya Allah masih panjang, maka jangan lupa kalau kamu itu punya Tuhan, punya Rob namanya Allah yang siap mengabulkan doa, maka banyak-banyaklah berdoa. Karena nanti kalau kamu nanti-nanti, ya, maka ya kalau terkabulnya masih nanti kan repot juga. Ya. Nabi Musa ketika minta supaya dikalahkan dari Fir'aun, Allah mengatakan qad ujibat da'watuka ya Musa, doamu terkabul wahai Musa, tapi terkabulnya 40 tahun kemudian. Saya contohkan juga Pak Prabowo jalur jadi presiden, doanya 20 tahun yang lalu, terkabulnya 20 tahun kemudian. Artinya kalau kamu membutuhkan seorang pasangan yang solihah, anak-anak yang soleh gitu kan, maka berdoalah dari sekarang, barangkali nanti ya sebelum kamu lulus kuliah kamu sudah punya gitu kan. Tapi kalau kamu doain nunggu lulus kuliah, nah mungkin terkabulnya 5 tahun kemudian, ya berarti umur 30 kamu baru nikah. Loh, itu sebuah proses yang kamu harus hayati loh, bahwasanya doa seorang muslim itu ketika dikabulkan nggak harus seketika itu gitu loh, karena ada hikmah di situ. Nek kamu menadakan tangan langit langsung dikabul, langsung dikabul, langsung dikabul, nanti lama-lama kamu, oh berarti aku wong manjur, akhirnya menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang penuh takabur, meremehkan orang lain. Nah itu hikmah di antara kenapa doa itu terkadang tertunda untuk dikabulkan, agar kemudian manusia itu selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak malas dalam berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kamu merasa misal ya punten ya, kehidupan keluargamu misal kurang baik di rumah gitu kan, ya doakan dari sekarang, jangan nunggu nanti gitu. Nanti main tahajud nanti enggak, ada kesempatan doa, doakan ya. Atau misal kamu pengen orang tua masuk surga, doakan dari sekarang, jangan nunggu beliau nggak ada, nanti saya harus mati baru tak doain, jangan ya. Jadi doakan dari sekarang, mudah-mudahan malah segera terkabul, atau nunggunya nggak usah lama-lama. Doa yang disebutkan dalam hadis di atas mencakup semua apa saja yang berguna bagi seorang dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Setelah itu beri salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, di sini nggak disebutkan ya menoleh seperti apa. Ulama yang saya tahu di kitab apa namanya fikih sholat Imam Syekh Albani, sifat Nabi, itu nolehnya pipi itu sejajar bahu. Berarti mau ke arah kanan kiri. Jadi nggak ada ya sampai melengos gitu, nggak ada. Sampai nengok ke belakang lihat jumlah jamaahnya di belakang itu berapa, nggak ada. Ya jadi cuman selurus bahunya kanan atau kiri. Jadi orang belakang itu cuma lihat pipimu, nggak usah lihat hidungmu utuh gitu. Apalagi sampai lihat pipi sebelah sini, itu enggak ya. Allah Taala. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau mengumpliti ucapan salamnya. Nanti dalam kitab fikih yang lain cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang benar Allah alam di sini kalau wabarakatuh ya semuanya wabarakatuh. Kalau kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, ya Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ada imam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Lah itu Allah alam, saya nggak tahu dalilnya. Jadi dalam fikih itu kadang itu kita ya perlu sedetail itu, hati-hati. Kenapa? Pesan Nabi tadi loh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.